Dokter Ajaib Kelvin Hendra. Bab tahun 1134 sampai tahun 1138. Tenang saja, kata Kelvin. Saya bukan orang yang ceroboh, tapi saya harus tetap berangkat. Saya perlu memastikan keberadaan dan nasib kakek saya. Apa dia masih hidup atau sudah mati? Sampai di sini, dia menatap Parlan dan berkata, saya akan menunggu Anda di sana. Parlan menatap mata Kelvin. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk dan berkata, baiklah, aku mengerti. Kalau begitu, setelah kembali ke kota Sierra, temui saja Serena dan minta dia untuk mengantarmu menuju Pulau Zebra. Dengan begitu, maka kau juga bisa merawatnya sambil jalan. Terkait dengan situasi di Pulau Zebra, kau akan memahaminya sendiri setelah tiba di sana. Kata Parlan. Sekarang, semua bukti telah mengarah pada Gama Daryana. Walau Pulau Zebra dikuasai oleh keluarga kultivator, tapi pada kenyataannya, Gama adalah pengambil keputusan tertinggi. Jika ternyata dia benar-benar bekerja sama dengan organisasi Zero, maka dia tidak akan membiarkanmu lolos setelah kau tiba di pulau itu. Maka dari itu, kau harus tetap berhati-hati. Baik, kata Kelvin sambil mengangguk. Energi abu-abu dari piringan dewa masih melingkupi tubuh Cecil. Sepertinya gadis itu tidak akan sadar dalam waktu singkat. Dimas berpikir sejenak dan berkata, setelah aku menyelesaikan urusanku di sini, aku juga akan berangkat ke Pulau Zebra. Namun, jika kau sudah berada di Pulau Serigala, maka di sana sudah tidak ada sinyal. Jadi, sepertinya kita tidak akan bisa berkomunikasi. Parlan berkata, kurasa kau perlu memastikan keterlibatan Gama Daryana. Hubungi Adrian, dia sudah kembali sejak beberapa waktu lalu, dan seharusnya dia telah menemukan sesuatu. Saya akan memikirkannya setelah tiba di sana. Kata Kelvin. Kelvin merasakan sesuatu yang mendesak di hatinya. Dante berkata, aku telah berhasil membalaskan dendamku, jadi aku perlu berterima kasih padamu. Ketika tiba saatnya kau bertempur dengan organisasi Zero, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk datang. Kita bicarakan nanti. Kelvin tersenyum tipis. Dia memberi hormat pada beberapa orang, lalu menoleh ke arah Sophie dan berkata, ayo berangkat. Aku akan mengantarmu pulang. Sophie mengangguk dengan bingung. Dia sama sekali tidak mengerti tentang apa yang dibicarakan oleh Kelvin dan yang lainnya. Kelvin menggandeng Sophie dan menuruni tangga. Tidak lama kemudian, dia melihat Arthur yang sedang terpaku di tengah tangga. Kemudian, dia menggunakan tangannya yang lain untuk menggandeng Arthur dan turun ke bawah. Tak lama kemudian, mereka bertiga sudah sampai di bawah dengan selamat. Sophie. Ketika Sekar melihat mereka bertiga, dia buru-buru berlari mendekat, sambil meraih tangan Sophie dan berkata, apa kau baik-baik saja? Sophie memeluk Sekar erat-erat. Setelah semua ingatannya kembali disegel, kini Sophie hanyalah seorang gadis biasa berusia 20 tahunan. Setelah mengalami penculikan dan kembali bertemu dengan orang-orang yang dikenalnya, emosinya langsung runtuh dan membuatnya menangis terisak-isak. Kelvin meninggalkan mereka berdua. Safira bertanya dengan riang, apa masalahnya sudah diselesaikan? Kelvin mengangguk. Semua sudah diselesaikan. Sebentar lagi, aku akan pergi dari tempat ini. Sepertinya kau tidak perlu repot-repot mengantarku. Safira tahu rute terbang yang aman, sementara Kelvin tidak membawa peta lengkap. Baik. Safira mengangguk. Di samping, Talia menatap Kelvin dan bertanya, jadi, informasi apa yang kau peroleh dari mulut Brandon? Dia bunuh diri sebelum sempat menjawab apapun, kata Kelvin. Mata Talia tampak sedikit aneh, lalu dia mengerutkan alisnya dan berkata, bunuh diri. Kau telah membunuhnya. Apa kau tahu bahwa dia adalah master formasi tingkat 4 dari organisasi Zero? Dia punya banyak rahasia tentang organisasi Zero. Hidupnya jauh lebih berguna daripada kematiannya. Kelvin menatapnya sejenak, lalu berkata sambil memicingkan matanya, dia sudah mati. Kenapa kau sangat bersemangat? Aku hanya menyayangkan saja, kata Talia. Aku adalah orang yang menangkapnya. Jika aku ingin membunuhnya, aku hanya perlu membunuhnya. Jika ingin melepaskan, aku juga bisa melepaskannya. Jika kau memang punya kemampuan, tangkap saja sendiri. Kelvin berkata dengan nada meremehkan. Kemudian, dia tidak lagi menghiraukan wanita itu. Dia berbicara sebentar dengan Arthur tentang apa-apa yang terjadi belakangan ini. Setelah sekitar 10 menit, emosi Sophie akhirnya kembali pulih dan tenang. Setelah dia pul, Kelvin langsung meminta Safira untuk membawa mereka pergi dari tempat ini. Sekar membawa Sophie terbang dan keluar dari Gunung Seribu Pedang. Di bagian atas, Dimas mengerutkan alisnya dan berkata, bakat anak ini sungguh luar biasa. Kalau dihitung dari waktunya, dia masih berusia 30 tahun, tapi sudah berada di pertengahan tingkat Ningdan. Setelah energi spiritual di dunia ini mengering, kecepatan semacam ini tidak pernah muncul lagi. 30 tahun, bagi orang-orang seperti kita. Itu hanya sekejap mata. Gumam Parlan. Aku masih ingat saat menyelamatkannya di Gua Perubahan waktu itu. Katakan padaku. Kata Dimas. Gua Perubahan tepat berada di atas Pulau Serigala. Jika dia memasuki pulau tersebut, mungkin dia akan mengetahui asal-usulnya. Kemungkinan besar, dia akan mengetahui apa yang terjadi di Gua Perubahan 30 tahun silam. Bagaimanapun, dia sudah berada di tingkat Ningdan.
Jika bukan karena tidak ingin menambah beban di hatinya, aku pasti sudah memberitahunya. Kata Parlan. Dia akan mencari tahu sendiri. Namun, dibandingkan dengan hal tersebut, aku lebih khawatir pada rumah Hendra. Tanya Dimas. Kata Parlan. Orang-orang dari keluarga Hendra selalu berpikir bahwa jatuhnya keluarga mereka disebabkan oleh pertempuran yang terjadi di Gua Perubahan waktu itu, yakni karena orang tua Kelvin. Dia akan pergi ke Pulau Zebra. Jika benar-benar ada masalah dengan Gamma Daryana, ditambah dengan keluarga Hendra, mungkin Kelvin akan sedikit mengalami kesulitan. Sedari awal, kita telah menaruh harapan pada dirinya. Kata Dimas. Mungkin inilah alasan kenapa Robin tidak ingin kita ikut campur. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk melatih Kelvin. Parlan terdiam sejenak, sebelum akhirnya mengangkat kepalanya. Dia menatap langit dan berkata, kawan lama, kau harus hidup dengan baik, aku masih menantikan bertarung bersamamu lagi. Saat-saat bertarung. Dimas menatapnya dan bertanya. Setelah pertarungan di Gua Perubahan. Bukankah kalian sudah keluar dari penjaga malam? Parlan mengernyitkan dahinya dan berkata, jika ada pertarungan, aku pasti akan kembali. Di puncak sebuah gunung, di sana ada sebuah pondok kecil. Di dalam pondok itu, Samijan perlahan terbangun dari tidurnya. Dia melibat sekelilingnya yang tampak asing. Cahaya aneh muncul dari matanya, lalu dia keluar dari dalam ruangan. Setelah keluar dari ruangan, dia merasa kebingungan. Puncak ini tidak terlalu besar, tapi dipenuhi dengan tebing-tebing curam. Bahkan dia tidak bisa turun. Setelah berkeliling 2 kali, Samijan merasa seolah dia akan gila, rasa takut yang tak ada habisnya segera muncul di hatinya. Tiba-tiba, dia melihat kejauhan, di sana ada beberapa bayangan manusia yang berjalan di atas pedang dan bergerak ke arahnya. Apa? Aku sedang berhalusinasi. Samijan menamparkan wajahnya sendiri. Namun, pada detik berikutnya, dia belum sempat melihat dengan jelas wajah orang yang datang. Tapi tubuhnya sudah terbang di udara. Ah! Sebuah teriakan yang menusuk telinga, menggema di antara puncak 1000 pedang. Di luar puncak 1000 pedang, ada sebuah jalan kecil di hutan. Safira meletakkan kedua tangannya di kepala Samijan. Setelah beberapa saat, Safira berkata, setelah saya telah menyegel semua ingatannya tentang puncak 1000 pedang. Setelah dia pulang, dia tidak akan ingat apapun. Kelvin menghela nafasnya. Samijan tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Dia hanyalah orang biasa yang ingin menjalani hidupnya dengan tenang. Jika dia tahu tentang para kultivator dan orang itu tidak punya bakat menjadi kultivator, maka itu adalah sebuah kekejaman. Bagaimanapun, setelah dia tahu bahwa di dunia ini ada yang berlatih menjadi kultivator, tapi dirinya sendiri tidak bisa menjadi salah satunya. Maka perasaan kehilangan semacam itu adalah sesuatu yang sulit dijelaskan. Pada mulanya, Kelvin memberitahu Liman dan putrinya, Lilian, tentang para kultivator. Setelah itu, ternyata mereka berdua tidak punya bakat untuk menjadi kultivator, hingga keduanya menjadi sangat kecewa. Bahkan Kelvin masih mengingatnya sampai sekarang. Terima kasih, Kelvin mengangguk. Dia mengangkat Samijan dan berkata, kau pulang dulu saja. Ayah dan ibumu masih menunggu di sana. Selain itu, mungkin kakak perempuanmu juga telah ditemukan. Safira mengangguk dan berkata, baiklah. Kakak Kelvin, ketika aku sudah berada di tingkat Ningdan, aku akan keluar dari gunung ini untuk mencarimu. Jika kau merindukanku, datanglah ke Gunung 1000 Pedang. Selama kau mengayuh perahumu ke dalam kabut, aku pasti bisa melihatmu. Kelvin mengangguk dan berkata, baiklah. Dia tidak tahu apakah setelah perpisahan kali ini, mereka masih bisa bertemu kembali di kemudian hari, bagaimanapun, dia ingin mencari kakeknya. Apa yang harus dihadapinya adalah aliansi organisasi Zero dan petinggi penjaga malam. Orang-orang ini, sebagian besar adalah sosok yang berada di urutan atas peringkat immortal. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di puncak dunia. Mereka punya kekuatan, kekuasaan, dan pengaruh. Jika dibandingkan dengan mereka saat ini, tampaknya Kelvin masih berada jauh di bawah. Namun, dia masih harus pergi. Demi kakeknya, demi satu-satunya keluarga yang dimilikinya di dunia ini. Kalau begitu, aku pulang dulu. Kata Saira. Kelvin melambaikan tangannya dan berkata, baiklah. Setelah berpisah dengan Safira, diam-diam Kelvin mengantar Samijan kembali ke pintu rumahnya, lalu mereka bertiga pergi ke lembah Yuta, sebelum akhirnya naik mobil ke kota Nangka. Dia berencana untuk bertemu dengan Liman dan Lilian. Bagaimanapun, dia pernah diselamatkan oleh mereka berdua. Dia juga telah berjanji untuk kembali mengunjungi mereka. Setelah itu, dia akan pergi ke Pulau Zebra. Entah di masa depan mereka bisa bertemu kembali atau tidak, itu sulit dikatakan. 4 orang mengihap semalam di villa milik Liman yang berada di kota. Pada pukul 4 pagi hari kedua, Kelvin meninggalkan sebuah surat dan kartu bank. Di dalam kartu banknya ada 5 miliar. Sekar adalah orang yang mengurus kartu bank untuk mereka kemarin. Setelah dia tahu bahwa kedua orang itu pernah menyelamatkan Kelvin sebelumnya, maka dia ingin berterima kasih dan meninggalkan sejumlah uang untuk mereka. Dia juga menelpon orang-orang di perusahaannya dan meminta mereka untuk memberikan pendidikan yang baik untuk Lilian. Setelah lulus, dia bisa langsung bekerja di perusahaannya. Mereka memilih pergi tanpa berpamitan.
Kelvin dan 3 orang lainnya berjalan keluar dari kamar. Dia mendorong pintu besar villa dan berencana untuk pergi secara diam-diam. Namun, tepat ketika dia baru saja mendorong pintunya, saat itu tatapannya sontak membeku. Di depan pintu gerbang, di atas tanah, terdapat sebuah bantal yang terbuat dari kain kotor dan di dalam bantal itu ada seorang bayi. Bayi itu terlihat seperti baru saja dilahirkan. Bahkan noda darah di tubuhnya belum sempat dibersihkan dengan baik. Bayi itu berbaring di lantai dan matanya setengah terbuka. Dia tidak menangis ataupun berisik. Melihatnya dalam kondisi demikian, entah kenapa, tiba-tiba ada perasaan iba di hati Kelvin. Dia buru-buru memeluk bayi itu sambil mengamati situasi di sekeliling. Saat ini, waktu masih sangat pagi. Jalanan di sekitar villa masih kosong melompong. Yang jelas, ini adalah bayi yang sengaja ditinggalkan oleh seseorang. Entah siapa yang meninggalkan bayi ini di sini. Selembar kertas jatuh dari dalam kain pembungkus bayinya. Kelvin melihat kertas itu. Di atas kertasnya, ada beberapa kalimat yang ditulis dengan tidak rapi. Jumlah kalimatnya juga tidak banyak. Yang jelas, orang yang meninggalkan surat ini adalah orang yang kurang berpendidikan. Maaf. Pada bagian awal surat adalah kata maaf. Saya tidak sengaja mendapatkan anak ini, tapi saya sangat miskin, bahkan sampai saya kesulitan untuk hidup sendiri. Jadi, saya sama sekali tidak mampu merawatnya. Sedangkan kalian tinggal di sebuah villa besar. Saya berharap agar kalian bisa mengadopsinya. Dia akan lebih baik saat berada di tangan kalian. Ketika Kelvin melihat ini, dadanya terasa sakit. Anak ini sudah ditinggalkan oleh orang tuanya sendiri sejak lahir. Sungguh, kejam sekali orang tuanya. Sekar menggertakkan gigi dan berkata, di era ini, selama seseorang mau berusaha, dia pasti bisa bertahan hidup. Sophie berkata, ini adalah perkara tanggung jawab. Kak, mari kita adopsi bayi malang ini. Sekar mengangguk dan berkata, nanti aku akan meminta orang di rumah untuk menjemputmu. Setelah itu, kita akan memikirkan bagaimana cara merawat bayi ini. Setelah membaca suratnya, Kelvin merasa sedikit gundah. Dia menunduk dan mengamati bayi malang ini. Bayi itu tidak menangis ataupun berteriak. Dia hanya menatap Kelvin dengan mata kecilnya. Bahkan Kelvin bisa melihat kalau bayi itu senang melihatnya. Bayi itu seolah takut apabila Kelvin akan meninggalkannya. Secara naluriah, Kelvin mulai menyentuh pipi mungilnya. Ketika itu, bayi yang baru lahir ini, tiba-tiba merentangkan tangannya dan menyentuh jari Kelvin. Ketika itu, tiba-tiba ada rasa sakit yang ringan di hati Kelvin. Dia merasa, seolah dia telah membentuk semacam hubungan emosional dengan anak ini. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benak Kelvin, lantas dia teringat tentang sesuatu. Di kota Glacerit, sebelum biksu kecil Due menembus langit dan menghancurkan awan bencana dengan pedangnya, dia pernah meminta Kelvin untuk menjadi pemandu hidupnya di kehidupan berikutnya. Kelvin sempat bertanya padanya, bagaimana cara menjadi pemandunya. Saat itu, leluhur pedang hanya berkata, takdir akan menemukan jalannya. Dan anak ini, sejak lahir sudah ditinggalkan orang tuanya, dan memulai hidupnya dengan penderitaan. Kelvin menatap anak itu dan bertanya dengan suara pelan, biksu kecil, apa itu kau? Bersambung.